Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya mau mengoprek-oprek PC di kantor yang sudah tidak terpakai karena ini PC-nya udah jadul ya teman-teman. Ini DDR2. Lalu ini juga ada DDR2 juga, dan ini juga DDR2. Nah, ini PC-PC yang sudah masuk masa pensiun sebenarnya. Jadi masih bisa dipakai, cuman kalau menurut saya itu sangat tidak kuat untuk performa yang ada di kantor. Karena di kantor itu bukanya banyak, ada Word, Excel, browser itu berjalan bersama-sama. Jadi kalau misalkan ngehang salah satu, terutama Excel, maka itu harus di restart PC-nya. Jadi ini sudah masuk masa pensiun, jadi cuman bisa buat standby aja sih sebenarnya sih, buat browsing, lihat YouTube. Lalu kalau Excel cuman Excel doang, kalau main jangan banyak-banyak. Lalu untuk VPS juga bisa, atau untuk kita pasang aplikasi watch reviews untuk YouTube juga bisa. Jadi hanya untuk di standby saja. Nah, ini masih lengkap semuanya masih lengkap, cuman nggak ada harddisknya aja. Kalau RAM semua masih aman, RAM, prosesor, PSU semuanya masih ada. Ini juga masih ada semua, PSU-nya masih oke, prosesornya masih oke, RAM-nya ini masih oke. Ini ada harddisknya, cuman nggak ada kabel SATA-nya saja. Dan yang satu lagi juga sama. Ini lengkap semua nih, ada kabel SATA dan lain-lain semua. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau tes dulu ini PC yang satu ini, yaitu ini motherboardnya Asus P5GC MX1333. Ini dia prosesornya kalau nggak salah ya, ini Core 2 Duo kalau nggak salah ya. Dia Core 2 Duo. Lalu ini RAM-nya itu DDR2. DDR2 itu dia semuanya 2 GB, lalu ini sini 2 GB, jadi sini totalnya 4 GB. Ini kalau mau di-upgrade lagi 4 GB agak susah nyarinya untuk DDR2, apalagi 8 GB. 8 GB ada untuk DDR2, itu hanya untuk AMD. Kalau untuk Intel itu nggak ada, dan itu juga kadang-kadang mau apa enggak kebaca maksudnya ya teman-teman. Jadi ini RAM-nya cuman mentoknya sampai 4 GB saja teman-teman. Dan sekarang saya akan tes dulu nih apa nih, harddisknya masih pakai harddisk yang 3,5 inci, dan ini sudah ada OS-nya, jadi sudah ada OS Windows 10. Jadi tinggal apakah masuk apa enggak. Kalau bisa berarti kan oke semua. Jadi ntar kita bungkus dan kita museumkan, tidak dipakai lagi sih. Kalau ada yang mau standby, contohnya kayak seperti server atau aplikasi CCTV yang harus berjalan, jadi bisa pakai ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi masih bisa terpakai semua PC-nya di sini. Nah, ini nyala kan? Nyala. Nah, itu udah bunyi, berarti nyala. Masuk ke BIOS-nya. Nah, ini masuk ke BIOS ya teman-teman. Semua masih oke, cuman itu dia. Kadang-kadang kalau mau pakai, nah ini dia. Oh, ini dia belum dicolokin teman-teman. Kabel SATA-nya belum dicolokin ternyata. Nah, ini belum dicolokin nih. Jadi kita ulang lagi di awal. Ini sih bagus sebenarnya, cuman RAM-nya itu DDR2. Kalau DDR3 masih bisa saya bisa gedekan, karena DDR3 masih dijual 8 GB RAM-nya. Jadi kalau misalkan ada 2 keping jadi 16 GB, lumayan kenceng. Karena ini DDR2, aduh susah untuk di-upgrade. Paling SSD, tambah diganti SSD aja nih. Harddisknya SSD, tapi RAM-nya 4 GB masih kurang kalau untuk di kantor. Masih kurang ya teman-teman. Jadi masih kalau ngerjain Excel, Word itu masih kurang ya teman-teman. Bagi kalau buka Excel itu banyak, itu bisa menghabiskan memori sampai setengahnya. Belum kalau kita buka browser Google Chrome, itu misalkan ada buka sampai banyak, itu bisa ngabisin memori. Oke, ini dia PSU nya masih oke. Kayaknya sih rada-rada lemah ininya,
putaran kipasnya. Lalu fan prosesornya masih oke ya, masih kenceng, dan semuanya masih berjalan dengan normal untuk PC yang ini, P5GC MX 1333. Nah ini masih booting ya Windowsnya. Ini udah ada Windowsnya di harddisknya, jadinya tinggal ngeceknya enak. Nah ini dia nih. Nah ini PC AMD nih. AMD sama, ini juga DDR2. Dia RAM-nya ini 4GB juga sama. Ini masih bisa di-upgrade jadi 8GB. 8GB ada RAM-nya, cuman saya belum pernah beli dan belum pernah cobain apakah support dengan PC-nya atau enggak. Tapi kalau untuk di online DDR2 8GB itu ada ya teman-teman. Tapi itu second, tidak baru. Lalu ini juga, ini sama AMD juga. Ini satu tipe semua. Ini AMD A5 kalau nggak salah, AMD A5. Ini satu paket semuanya. Ya, oke, ini sudah masuk. Belum. Masih getting device ready karena ini beda motherboard, jadinya dia harus melakukan settingan kembali untuk mengenali device apa aja yang ada di mobonya ini. Jadi kalau misalkan ganti motherboard seperti itu ya teman-teman, tapi aman. Habis itu nanti semua bekerja secara normal lagi seperti itu. Oke. Nah ini ntar saya tes juga. Kalau misalkan oke, jadi tinggal dibungkus aja biar nanti ditaruh di tempat khusus PC-PC bekas. Nanti siapa tahu bisa diajukan untuk dijual di kantor. Jadi ada tambahan stok IT nanti kalau misalkan dilaku terjual, nanti bisa beli SSD, bisa beli RAM untuk DDR3, jadi masih bisa dimanfaatkan semuanya. Ya kalau pasaran PC seperti ini sih, DDR2 prosesornya nggak terlalu bagus, nggak terlalu kenceng-kenceng atau gede-gede banget ya, standar lah ini mah semuanya, paling kisaran 750.000 lah ke bawah lah ya untuk satu PC. Karena untuk PC Core i3 kalau nggak salah itu second aja sudah 1,5 ya sama monitor. Jadi kalau ini ya di bawah 1 juta lah, itu sudah termasuk bagus ya, termasuk bagus. Oke, ini kita lagi baca ya teman-teman, getting device ready. Nah ini sudah masuk nih. Oh masih 21%, 31%. Nah ini udah cepet nih, kalau udah seperti ini ntar cepet nih. Nah jadi teman-teman kalau misalkan punya PC seperti ini ya paling banter untuk upgrade cuman harddisknya diganti SSD itu aja sih, dan yang lain-lainnya sih enggak bisa di upgrade lagi lah ya, kecuali prosesornya kita bisa cari dulu nih motherboard Asus P5GC ini sampai prosesor mana. Mentok-mentok kalau nggak salah sih quad core, mentok-mentok ya, karena ini kan motherboard jadul ya, jadinya mentok-mentoknya P5 ini quad core seperti itu ya teman-teman. Dan juga ya kalau misalkan dipakai pribadi sih, kalau saya pribadi misalkan PC ini sih biasanya saya pakai untuk aplikasi ya, Korea BlueStack saya nyalakan terus, jadi saya pakai aplikasi buat nambahkan jam tayang juga bisa, untuk view juga bisa, atau untuk VPS, jadi untuk nyalain nyalain PC 24 jam full, seperti itulah kalau saya pribadi. Oke, ini udah masuk lagi nih, dia sudah membaca device motherboard barunya, lalu dia restart lagi dan sudah pengen masuk ke Windows 10. Masih baca dulu ya. Yang inilah kalau misalkan harddisknya beda motherboard, jadinya dia ngebacanya berkali-kali.
Oke teman-teman, sini sudah masuk ke Windows-nya. Nah, jadi dia normal ya. Ini PC-nya masih berfungsi semuanya. Ini hard disk-nya juga masih berfungsi. Kita akan masuk dulu ya. Baik teman-teman, ini sudah masuk ke Windows-nya. Ini sudah masuk ya semuanya. Kita lihat, nih masih enak nih. Kalau menurut saya pribadi, ini masih enak. Masih responnya masih bagus ya. Jadi tidak terlalu lemot-lemot banget karena ini masih permulaan ya. Nah ini dia tuh, udah memorinya sudah habis 4 GB, udah kepake 51%. Jadi ya mau nggak mau harus upgrade sih mang RAM-nya. Cuman nggak ada kalau memori ini, memori DDR2 nih 4 GB DDR2 itu nggak ada. Nah ini dia, ini RAM-nya DDR2, lalu prosesornya mentok di Intel Core 2 Duo E4500. Nah ini segini ya teman-teman. Harddisknya juga masih harddisk 3,5 inci. Jadi yang bisa di-upgrade dari PC ini hanya memorinya itu hanya SSD, harddisknya diganti dengan SSD. Nah itu yang bisa di-upgrade dari PC ini. Untuk memorinya ya kita akalin biar tidak 50%. Nah ini dia teman-teman PC-nya. Oke. Nah ini baru satu PC kita tes dan berhasil ya teman-teman. Baik, ini PC kedua kita akan tes lagi. Ini udah ada harddisknya sebenarnya, cuman saya nggak tahu ini ada OS apa enggak ya, saya lupa. Jadi saya pakai yang OS yang tadi aja. Nah ini kalau ini dia motherboardnya tuh Asus F1A55MLX Plus. Ini DDR2 42GB, 2GB, 4GB, dan ini kalau nggak salah ya ini AMD A5 atau A6. Kita akan tes ya teman-teman, semoga ini masih bisa juga. Jadi kita tinggal beli yang keperluan aja dan kita bisa jual ya teman-teman. Dan kita ajukan nanti. Oke, kita akan tes. Nah ini nyala ya teman-teman, masih normal semua, masih nyala, dan ini sudah masuk ke Windows-nya. Belum masuk ke BIOS. Nah ini masuk BIOS-nya, ada apa nih? Oh ini dia, saya lupa lagi, belum dicolokin ke SATA-nya, belum dicolokin kabelnya. Ini dia kesalahan lagi, belum dicolokin. Oh ini SATA-nya lumayan banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah ada 6 harddisk kalau bisa. SSD 1, 5 harddisk. Tapi sayang ininya DDR2 sih. Coba kalau DDR3 bisa jadi server ya teman-teman. Bisa jadi server, bisa jadi tempat penyimpanan, bisa jadi hosting. Kenyang nih. Oke, kita masuk dulu lagi. Nah ini udah masuk ke BIOS-nya. Ini masih putarannya masih bagus ya, masih kenceng juga. Nah ini anginnya juga kerasa nih teman-teman. Jadi kalau di dalam masih adem lah. Ini saya nggak nyalain karena berisik dia. Oke, ini masih membaca lagi. Setiap ganti motherboard pasti selalu begini, dia membaca, sistemnya membaca motherboard baru, jadinya disimpan dulu settingannya. Kalau udah nanti restart, lalu kita masuk lagi, seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah masuk ke Windows-nya. Ini ya PC-nya nih ya, masih AMD Asus apa nih, F1A55MLX Plus. Ini masih ya. Oke, ini sudah masuk ke Windows-nya. Nah, kita menuju Task Manager ya teman-teman. Ini kabelnya emang jelek ya teman-teman, jadi ngeblur gitu dia. Nah ini PC buat ini monitor, keyboard
buat cadangan kalau kita mau install ulang PC user di kantor. Jadi standby di sini. Oke, ini dia. Nah, ini masih mending dari PC sebelumnya ya teman-teman. Ini memorinya hanya kepake 36% ya dari oh ya, ini 6 GB ternyata ya teman-teman, maaf ya, ini 6 GB berarti satu ada yang 4 GB ya, dan DDR3 ternyata. Nah, ini masih bisa dimanfaatkan untuk kita, untuk user ya, untuk user. Jadi ini DDR3, jadi kita masih bisa manfaatkan, dan kita bisa gedein lagi RAM-nya, jadi mungkin bisa 12 GB atau bisa sampai 16 GB ya teman-teman. Jadi masih bisa kita manfaatkan. Jadi ini masih bisa kita pakai, tapi di sini AMD-nya itu AMD A6 ya, benar ya teman-teman. AMD A6, RAM-nya 6 GB. Jadi masih bisa dipakai nih PC-nya untuk user kalau ada user baru atau user yang komputer rusak, kita bisa repair dulu pakai PC standby ini. Dan untuk yang bisa kita upgrade di sini itu hard disknya kita bisa ganti menjadi SSD. Nah, ini kebetulan SATA-nya ada banyak, jadinya kita bisa nambahkan beberapa hard disk SSD dan hard disk 3,5, jadi kita masih bisa manfaatkan. Lalu kita bisa nambah juga RAM-nya. Dan untuk prosesornya kita lihat dulu tipe dari motherboard ini, apakah masih bisa kita up AMD-nya menjadi mungkin AMD 9 atau lain-lain ya. Jadi kita masih bisa lihat dulu spesifikasi dari motherboardnya si Asus ini. Oke, ada satu PC yang kita bisa manfaatkan untuk user, jadi PC standby. Jadi kalau ada kerusakan PC user, kita bisa oper dulu menggunakan PC yang standby ini. Oke, kita lanjut ke PC yang ketiga. Nah, semoga aja ini juga DDR3 ya. Kalau DDR3 ya alhamdulillahnya kita banyak stok untuk DDR3. Oke, kita cek dulu ya. Ini sih dari motherboardnya kelihatan ya, F1. Atau kita langsung buka aja deh biar ketahuan. Oke, ini DDR3 ternyata teman-teman. Nah, tadi kita ralat dikira DDR2 semua, ternyata ini ada DDR3. Ini 4 GB dan ini berapa ini? Kita buka aja deh. Ini 4 GB juga nih. Cuma mereknya beda-beda. Ini 4 GB jadi 8 GB. Nah, ini masih oke lah. Bisa oke. Ini juga masih ada hard disknya, jadi kayaknya sih ini juga PC standby. Saya lupa ini kapan installnya. Jadi kita tes aja. Kalau masih oke, jadi kita bisa manfaatkan untuk PC standby-nya ada 2 teman-teman. Kita coba tes dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, ini PC yang ketiga kita akan tes. Ini motherboardnya sama ya, Asus F1A55. Nah, ini tadi DDR3 ya, sudah harddisknya masih pakai yang tadi kita pakai. Kita akan nyalakan. Ini powernya ada di ada di atas. Nah, ini nyala ya teman-teman. Nyala juga. Berisik ya, biasanya ini berisik. Nah, ini sudah masuk ke Windows. Nah, mungkin seperti biasa ini akan pengenalan lagi motherboardnya. Nah, kalau udah masuk Windows saya akan videokan kembali ya, biar menghemat waktu. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke Windows-nya ya. Kita langsung saja lihat task manajernya. Tadi udah ngeliat itunya RAM-nya DDR3 ya teman-teman. Lalu nah di sini itu CPU-nya yang paling gede nih. Ya, ini udah turun lagi 34. Memorinya juga kecil ya, karena kita makanya 8 GB. Jadinya kebantu untuk mengurangi aktivitas pada PC.
dan ini udah normal semuanya. Ini CPU normal 34 46 di bawah 50-an lah ya. Lalu ini masih 27%, jadi masih banyak. Space available-nya itu 5,4 GB, masih cukup untuk membuka aplikasi ya teman-teman. Jadi yang kita bisa upgrade adalah harddisknya kita ganti SSD, lalu memorinya kita bisa tambahkan sampai 16 GB atau 20 GB lah ya. Ini karena ini DDR3 masih bisa terjangkau dan masih bisa kita cari di internet atau di toko online. Oke teman-teman, ini untuk stok PC-nya. Untuk stok standby ada dua yang bawah itu DDR2 ya, buat standby IT aja lah, buat ngoprek-ngoprek atau cobain program baru, OS baru. Ada 1, 2 yang DDR3 untuk standby jika usernya itu bermasalah. Oke, sekian dulu videonya. Kita sudah ngecek semua PC yang bisa dipakai lagi untuk user. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.